mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini terlihat ada baik itu dari pejabat eselon PD masing-masing PD di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mohon maaf dari pimpinan sebelumnya bahwa saya juga bertepatan dengan pembahasan di DPRD dengan Pansus terkait MD rancangan Perda RPJMD 2025-2029. Adapun sesuai pagi hari ini ya, terkait Renstra perangkat daerah pada SIPD RI. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus-putus ya? Iya, Pak. Pak Teddy. Putus-putus ya, Pak. Sebentar, Pak. Kenapa putus-putus? Kalau wajah Pak Teddy jaleh nampak. Sekarang masih putus-putus? Aman, Pak Teddy. Lanjut, Pak Teddy. Aman. Halo, Pak. Laptop kredit. Pak berani ya? Sudah ya? Buit. Tapi ada dua gambar Pak Teddy keluar kok. Nanma yang akan kami tatap. Ya. Kita diberikan nikmat sehat dan juga masih putus-putus ya? Masih putus-putus. Ketika Pak Teddy ngomongnya agak panjang, putus-putus dia. Mungkin belum minum mungkin. Belum sarapan Baik. mungkin Pak Teddy. Sekarang gimana, Bu, Bapak Ibu? Sudah ya? Belum? Masih putus-putus? Mantap. Nah, oke, baik. Baik. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu untuk bisa hadir pada pagi hari ini, dan juga selalu salam tak lupa kita sampaikan untuk manusia sebaik-baik dirikan Allah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf karena keterbatasan perangkat, tadi kami matikan layar Bapak Ibu, mungkin karena jaringan atau apa sehingga suaranya tidak putus-putus, jadi kami tidak bisa buka kamera. Ya. Kemudian yang kedua juga mohon maaf dari pimpinan tidak bisa hadir pada pagi hari ini di dalam Zoom meeting ini. Yang kita bahas adalah Renstra SIPD, karena di waktu yang bersamaan juga dilakukan pembahasan rancangan RPJMD Sumatera Barat 2005-2009 dengan bersama Pansus DPRD. Saya yakin bahwasanya ada beberapa dari Bapak Ibu juga terlibat di kegiatan itu, kegiatan yang sudah berlangsung selama 2 hari dan insya Allah akan dilaksanakan sampai besok. Adapun agenda kita pada hari ini Bapak Ibu itu sebenarnya adalah semacam pemberitahuan terkait bahwasanya kita harus menentukan rancangan Renstra yang sudah Bapak Ibu lakukan verifikasi bersama Bapeda itu diinputkan ke dalam SIPD.
ke dalam SIPD RI. Karena pada saat pembahasan rancangan awal RPJMD kemarin dengan Kemendagri, itu kita terkendala dengan belum diinputnya rancangan Renstra perangkat daerah di dalam SIPD. Sebenarnya pada saat pembahasan kemarin itu rancangan awal RPJMD tidak bisa dibahas karena kita belum menginputkan rancangan di dalam rancangan Renstra di dalam SIPD. Akan tetapi alhamdulillah bisa kita laksanakan karena kami membuat atau Bapeda mengambil 4 sampel OPD untuk dientrikan rancangannya. Jadi inisiatif dari Bapeda sendiri mengentrikan Renstra perangkat daerah di dalam SIPD, ya, Renstra rancangan awal. Adapun rancangan awal 4 OPD itu adalah Bapeda sendiri, kemudian BPTSP, kemudian Dinas Perindak, dan juga Dinas Kominfo. Jadi ada beberapa OPD yang mungkin pada saat login nantinya ke dalam SIPD sudah ada semacam entrian awalnya. Ya. Baik. Izin Bapak Ibu, sebelum itu ada sedikit pemaparan dari kami beberapa pemberitahuan terkait Renstra perangkat daerah pada SIPD ini kepada Bapak dan Ibu. Baik. Yang pertama, dasar hukum penyusunan Renstra tahun 2005-2009, sama-sama kita ketahui ada beberapa regulasi di situ. Pertama, mulai dari Undang-Undang 2005 atau 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Recording in progress. Kemudian juga ada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 59 tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kemudian juga Perpres terkait RPJMN, kemudian juga Instruksi Kemendagri nomor 2 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan juga Renstra perangkat daerah, yang mana itu merupakan aturan kebijakan yang kita gunakan sampai saat ini dalam penyusunan RPJMN dan juga penyusunan Renstra perangkat daerah. Kemudian penekanan yang kami lakukan di sini bahwasanya penyusunan keterlambatan penetapan Perda RPJMD itu punishment-nya adalah kepada anggota dewan dan juga kepala daerah. Pada saat kita terlambat penyusunan RPJMN, itu akan tidak dibayarkannya hak dan wajib hak keuangan selama 3 bulan. Kemudian juga di dalam Permendagri 86 tahun 2017 juga disampaikan bahwasanya keterlambatan penyusunan RPJMD, ya, jadi keterlambatan penetapan Perda RPJMD, maka anggota DPR dan juga kepala daerah tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan. Selanjutnya di dalam Instruksi Kemendagri juga ditekankan, ya, di dalam Instruksi Kemendagri nomor 2 tahun 2025, waktu penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Perda RPJMD ditetapkan maksimal 6 bulan sejak pelantikan kepala daerah. Sanksi 3 bulan, hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota DPR tidak dibayarkan apabila terlambat RPJMD ini. Kemudian juga RPJMD dari Renstra perangkat daerah wajib diinputkan di dalam SIPD RI. Itu ya penekanan yang dilakukan dalam Instruksi Kemendagri. Jadwal penyusunan RPJMD tahun 2025, ya, 2029, sama-sama mungkin ada beberapa kita sudah mengetahui bahwasanya rancangan peraturan daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi Mendagri menjadi perda tentang RPJMD itu paling lambat adalah 19 Agustus tahun 2025, Bapak Ibu. 19 Agustus 2025. Itu tertuang pada pasal 70 ayat 1 Permendagri 86 tahun 2017. Ya. Kemudian penetapan perda tentang Renstra perangkat daerah itu adalah
1 bulan setelah penetapan Perda tentang RPJMD. Jadi 1 bulan setelah penetapan Perda RPJMD baru dilakukan penetapan peraturan gubernur tentang renstra perangkat daerah. Apa korelasinya antara penetapan Perda RPJMD dan juga penginputan renstra di dalam Kemendagri, dalam SIPD RI yang dibuat oleh Kemendagri? Tentu Bapak Ibu bertanya ya kan, kenapa, apa sih korelasinya itu? Nah, penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD ke Kemendagri dilakukan penjadwalan evaluasinya tanggal 11 Juli Bapak Ibu, 11 Juli 2025. Adapun kelengkapan dalam penyampaian rancangan Perda ini adalah pertama adalah naskah persetujuan antara kepala daerah dengan DPRD, kemudian Ramperda RPJMD itu sendiri, kemudian laporan KLHS, kemudian hasil review APIP terhadap RPJMD, kemudian keenam adalah berita acara musrenbang. Selanjutnya keterisian rancangan akhir RPJMD pada SIPDRI sebanyak 100%. Selanjutnya ketujuh adalah keterisian rancangan renstra perangkat daerah pada SIPDRI juga 100%. Nah, keterisian kurang dari 100% baik terhadap RPJMD dan juga renstra PD ini, ya, kurang 100% itu akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan evaluasi dan mengakibatkan keterlambatan penetapan Perda RPJMD. Nah, di situ korelasi Bapak Ibu. Sehingga pada saat kalau seandainya kita terlambat atau kita tidak sampai 100% dalam pengisian di dalam SIPDRI, Kemendagri tidak mau melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda RPJMD yang sudah kita susun. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah keputusan Gubernur tentang data statistik sektoral daerah atau DSSD tahun 2024. Ini sebenarnya merupakan kewenangan Dinas Kominfo, tapi juga kami di sini bahwasanya wali data ICPD yang berhubungan dengan data statistik sektoral daerah ini juga diinputkan dalam ICPD, dituangkan melalui keputusan gubernur. Baik, selanjutnya ini merupakan alamat SIPDRI Kemendagri terkait renstra. Ya, itu Bapak Ibu cukup familiar dengan SIPD ini, SIPDRI, lagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang bergelut dengan pelaporan atau penganggaran, ya, paham dengan SIPD ini. Alamatnya adalah SIPD-RI Kemendagri go.id/renstra. Ya, /renstra. Nah, kami dari Bapeda sudah membuat Kami dari Bapeda sudah membuat user untuk OPD, ya. Jadi OPD user yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menginput renstra ini, ya. Untuk menginput renstra ini nantinya. Ya, user SPD Renstra, ya mohon maaf, user SPD Renstra mulai dari pendidikan, kesehatan, rumah sakit, ya sudah kita isikan dan juga sudah bisa Bapak Ibu gunakan nantinya untuk menginput di dalam aplikasi SIPDRI. Ya. Ada sebanyak 43 user sudah kita buat. Ya, tadi kami diskusi dengan teman-teman di PPM, apakah rumah sakit punya registrasi sendiri, ya. Secara regulasi, iya. Ya. Jadi teman-teman di Bapak Ibu dari rumah sakit ada 4 rumah sakit harus menginputkan juga registranya ke dalam aplikasi SIPDRI. Ya. Ya. Nah, berikutnya adalah jadwal pemantauan registra perangkat daerah pada SIPDRI ini yang akan kita lakukan ke depan sampai menjelang tanggal 11 Juli tadi Bapak Ibu, ya. Pertama, sosialisasi serta pembagian user ID penginputan registra yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya. Nanti user ini akan kami bagikan melalui chat, ya.
Selanjutnya nanti akan dilakukan pemantauan pertama keterisian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah pada aplikasi SPD tanggal 11 Juli oleh Kemendagri RI. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan keterisian rancangan, keterisian rancangan Renstra nantinya pada tanggal 25 Juni. Kemudian pemantauan finalisasi keterisian rancangan Renstra SPDRI tanggal 2 Juli. Nah, kemudian tanggal 3 Juli nantinya akan kita serahkan atau kita sampaikan keterisian kita itu kepada Kemendagri untuk dilakukan pengecekan apakah yang kita lakukan penginputan itu sesuai dengan apa yang sistematika di dalam SPDRI itu sendiri. Itu untuk menghindari hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan atau hal-hal yang tidak diinginkan terkait fasilitasi Ramperda nantinya, jangan sampai keterisian SIPD ini menjadi penghambat sehingga tidak bisa dilakukan fasilitasi dan itu bisa menghambat juga nantinya jadwal penetapan perda. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk pengantar sebelum kita masuk ke dalam aplikasi. Kalau seandainya ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak belum dipahami atau mungkin yang perlu kita diskusikan, kami persilakan. Silakan, ada dari SDBK. Nah, mungkin terkait apa yang diisikan, tentu Bapak Ibu sesuai dengan surat sekda kemarin ya, surat sekda terkait verifikasi rancangan Renstra itu kan sudah dilakukan dengan mitra di Bapeda. Mulai dari tanggal berapa itu? Tanggal bulan Mei kemarin ya, sekitar tanggal 17 atau 15 sudah mulai dilakukan secara bergilir, secara oleh teman-teman mitra di Bapeda. Nah, apa yang diverifikasi, hasil verifikasi itu yang diinputkan di dalam SIPD. Di dalam SIPD RI Renstra ini. Baik. Kalau tidak ada, saya masuk ke sebentar, saya coba bagikan Bapak Ibu terkait user ini ke chat room. Nanti silakan Bapak Ibu download. Itu sudah kami bagikan. File user ID SIPD, user SIPD yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk masuk ke dalam aplikasi SIPD RI ini. Bisa Bapak Ibu download. Dan semua user ini sudah kita inputkan dan juga sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, ini merupakan aplikasi SIPD RI Renstra Bapak Ibu.
Ini seperti kami sampaikan tadi di awal bahwasanya alamatnya ya SIPDRI Kemendagri go.id/Renstra ya. Ya. Harus dipakai /Renstra karena kalau seandainya tidak menggunakan /Renstra itu akan ke aplikasi utama. Kita gunakan adalah /Renstra ya. Di sini diisikan nomor user Bapak dan Ibu, kemudian passwordnya, kemudian tahun periode, ya, tahun periode. Silakan login, ya. Ya. Ini merupakan dashboard depan dari aplikasi ini. Ya. SIPD Renstra yang kita isikan mulai dari rancangan awal, rancangan Bapak Ibu, walaupun nanti bergulir sampai kepada rancangan akhir dan juga rancangan final. Jadi semua ini diisi. Dalam tahapan pengisian, rancangan awal yang kita isikan mulai dari tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja daerah perangkat daerah, dan juga pelaporan. Jadi semua menu ini per tahapan, mulai dari tahapan rancangan awal, rancangan, ya, rancangan akhir, juga final, ini semuanya terisi, Bapak Ibu. Walaupun sampai kepada fasilitasi, ini nantinya yang akan diisi mulai adalah rancangan awal dan juga rancangan. Tetapi dalam setiap itu, pada saat kita pengisian rancangan awal, pada setiap tahapan, kalau seandainya rancangan awal dan rancangan itu sama, itu sudah ada menu impor rancangan ini. Menu impor rancangan dari rancangan awal. Demikian juga dengan menu impor musrembang dari rancangan. Ataupun menu impor rancangan akhir dari rancangan musrembang. Ataupun finalisasi itu merupakan impor final dari rancangan akhir. Ya. Baik, penginputan kita lakukan mulai dari tujuan, ya, kemudian sasaran, ya, kemudian program kegiatan sampai kepada subkegiatan. Kemudian indikator kinerja utama dan juga indikator kinerja daerah, perangkat daerah. Pengamatan yang sudah kami coba, mungkin yang akan lebih dalam Bapak Ibu menginput itu adalah di program kegiatan. Di program kegiatan ini akan terlihat nantinya mulai dari outcome, kemudian program, kegiatan, sampai kepada plafon per program, kemudian plafon per sub kegiatan. Jadi semuanya diinput di sini, ya. Bahkan indikator program pun ataupun indikator untuk sub kegiatan pun sudah dimasukkan, harus tertuang di dalam aplikasi ini. Bagaimana kami dari Bapeda bisa melihat keterisian Bapak dan Ibu? Nah ini, kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengisi, ya ini akan terlihat pagu per OPD per tahun sesuai yang ada di dalam Renstra. Ya, nah, total ini juga akan balan nantinya sesuai dengan bab 3 yang ada di dalam RPJMD. Ini menjadi acuan dari Kemendagri nantinya mensinkronkan antara rancangan akhir kita dengan rancangan Renstra yang akan dibuat oleh perangkat daerah. Jadi kami akan melihat di sini keterisian dari OPD terkait Renstra perangkat daerah itu sendiri. Jadi kami sampaikan di awal, ada sudah beberapa OPD yang kita lakukan membantu penginputannya, itu adalah 4 OPD. Kenapa kami lakukan penginputan? Karena pada saat pembahasan rancangan awal kemarin di Kemendagri, kita diharuskan menginputkan rancangan awal Renstra dari perangkat daerah minimal 4. Makanya seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita lakukan sampel atau penginputan secara manual dari Bapeda saja dengan izin dari OPD terkait, itu mulai dari Bapeda sendiri, kemudian DPPTSP dan juga Perindak. Jadi silakan Bapak Ibu coba mulai mengutak-atik aplikasi ini. Saya yakin dan percaya bahwasanya di sini yang hadir adalah Bapak Ibu yang juga biasa terkait aplikasi SIPD ini. Makanya kami mengingatkan bahwasanya jangan sampai tertinggal kita mengisi Renstra PD perangkat daerah pada aplikasi SIPD RI, karena itu bisa karena pada saat keterisian
kita tidak 100%, itu bisa mengakibatkan tertundanya jadwal fasilitasi evaluasi rancangan perda oleh Kemendagri, dan itu berdampak pada terlambatnya penetapan perda. Kalau sudah terlambat penetapan perda, tentu akan berdampak kepada tidak dibayarkannya selama 3 bulan hak keuangan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan juga anggota Dewan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Kalau seandainya ada pertanyaan, kami persilakan kita aplikasi ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau diragukan. Izin Pak Silakan. Teddy. Izin Pak Teddy. Siap. Izin Pak Teddy. Silakan Bu. Ya Bu, silakan Bu. Dari mana ini Bu? Ibu yang mana nih? Ya. Pertama, izin kami berikan waktu kepada Bu Linda dari Dinas Kehutanan. Silakan Bu. Iya, izin nih Pak Teddy. Ya. Untuk Dinas Kehutanan itu di pagu dana tahun 2026 itu 142 miliar. Nah, kami Ya. mohon ini nanti kepastian anggaran yang kami entrikan di Renstra ini. Berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun lalu, biasanya paling 50%-nya gitu. Nah, kalau pengalaman tahun 2025 itu 66 M ya. Nah, ini mohon ya kepastiannya Pak Teddy, berapa angka yang akan kami masukkan di Renstra ini. Takutnya nanti kan kita bikin besar-besar, berarti kan mempengaruhi juga target kinerja kita. Nah, itu yang kami mohonkan Pak Teddy. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Terkait pagu anggaran ini, nanti akan kami sampaikan ke mitra terkait Bapak Ibu. Bu Linda, kebetulan nih kalau setahu saya, kalau tidak salah kan Bu Devi ya. Bu Devi nanti akan koneksikan kepada Ibu. Kan tapi saya tidak tahu juga ya, tapi seharusnya kan dalam pembahasan Renstra sudah mulai dibahas nih, mulai dibahas di pagu anggaran ini. Ya. Yang jelas pada saat rancangan akhir nantinya Bapak Ibu, ranhir dari Perda RPJMD, Bu Linda, tentu kita ranhir RPJMD ini yang menjadi acuan kita dalam penyusunan rancangan Renstra, begitu ya, rancangan Renstra. Tentu harusnya sudah fix juga penganggarannya berapa, pastian anggaran untuk plafon anggaran per OPD yang diturunkan kepada plafon per program, juga per kegiatan dan juga per subkegiatan. Tapi nanti akan kami sampaikan Bu Linda ke fungsional terkaitnya. Kebetulan sebenarnya Bu Devi ada di sini, insya Allah beliau akan mencatat. Terima kasih Bu Linda. Ya. Kita tunggu ya Pak Teddy ya, karena ini akan mempengaruhi semuanya nih Pak Teddy. Terima kasih. Siap Bu Linda, terima kasih. Izin Pak Teddy dari Bapenda Pak Teddy. Oke, selanjutnya Bapenda ya, silakan Bu. Ya. Bu Linda. Itu kan tadi ada 2 poin dalam pengisian. Ada yang terkait dengan RPJMD, ada yang terkait dengan Renstra. Yang itu yang tentang KLAS itu, RT RW itu apakah kita yang mengisikan atau Bapeda yang mengisikan? Poin kita yang terkait dengan di Renstra aja, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Yang kedua tadi sesuai dengan yang ditanyakan oleh dari Dinas Kehutanan, pagu kita sebagai baseline datanya yang mana yang dipakai? Pagu baseline yang 2020 atau 2025 awal APBD. Nah, karena ini akan berpengaruh juga terhadap alokasi anggaran tahunnya. Nanti kita menganggarkan tahun ternyata kita sama seperti Dinas Kehutanan tadi. Dan yang ketiga saya tanyakan, apakah ini UPTD juga mengentrinya per UPTD gitu, per kegiatannya ini. Masuk juga indikatornya gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ina dari Bapenda. Ya. Untuk pengisian Bu, izin saya share screen lagi ya. Pengisian. Ini ya. Ya, kalau terkait RPJMD itu ranahnya Bapeda mengisikan Bu. Ya.
Karena kan sebenarnya di SIPD ini banyak nih. Ada juga RPJMD, ada RPJP. RPJMD ini dari Bapeda yang akan mengisikan nanti, ya. Jadi kami juga akan mengisi RPJMD itu mulai dari tahapan penuntutan misi, kemudian rancangan awal, rancangan, musrenbang, kemudian rancangan akhir, dan juga finalisasi. Ini Bapeda yang input, ya, Bapeda yang bertanggung jawab di sini. Kemudian terkait Renstra itu adalah perangkat daerah, ya, perangkat daerah. Jadi yang Ibu Lina isikan terkait RT RW ini adalah dari Bapeda sendiri. Kemudian nanti rancangan awal, rancangan ini semuanya perangkat daerah, Bu Lina, ya. Yang pertama. Kemudian terkait baseline penganggaran, ya. Kalau terkait itu kan substansi pengisian restranya ya Bu Dina ya, itu silakan berdiskusi dengan mitranya Bu. Pengetahuan saya itu Bapenda juga Bu Devi ya, Bu Devi nanti akan koordinasi akan berdiskusi lagi. Tapi sebelumnya pada saat pembahasan Renstra seharusnya sudah dibahas ya Bu. Gimana Bu Dina? Bahas, Pak. Masalah Pagu belum dibahas. Oh belum dibahas, oke Iya. baik. Oke baik, mungkin karena di dalam RPJMD pun penyusunan juga masih sampai ke tahapan rancangan awal ya. Rancangan awal itu kan kita masih berbicara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi ya. Jadi belum dibahas. Tapi insya Allah nanti akan kami sampaikan dengan fungsional terkait ya untuk dilakukan pembahasan baseline pagu anggaran per OPD dengan OPD masing-masing. Ini dari Bapak Ibu. Kemudian Mungkin ketiga tadi, OPTD. tunggu Pak, Ya. langsung sekalian Ya. Pak, sehubungan dengan terkait juga pertanyaannya. Kita kan mengentrikan program dan subkegiatan. Nah, apakah ini dibatasi nggak subkegiatan mana yang boleh diambil, subkegiatan mana yang tidak diambil? Apakah ini bisa ditentukan? Yang kedua, Ya. apakah dengan memakai satu password bisa beberapa yang orang memakai? Karena ini banyak 16 subkegiatan ini. Oke. Udah Bu? Udah. Itu bukan yang kedua Bu Lina. Yang kelima nih saya catat. Baik, ya, saya jawab dulu sesuatu Bu ya. Nah, pertama yang ketiga tadi dua sudah saya jawab terkait UPTD ya. UPTD Renstranya kan tidak ada, kan melekat ke UPD ya kan. Nah, jadi memang UPTD dientrikan oleh karena satu user ya, itu dientrikan oleh user itu tadi. Karena user dalam ICPD ini adalah user kepala nih sebenarnya Bu. Ya. Kemudian yang keempat, program dan kegiatan ataupun substansi kegiatan setelah kita coba lihat di dalam ICPD ini itu semuanya terlihat terbuka Bu Lina ya. Semua program terkait baik urusan pelayanan dasar, urusan penunjang itu ada di situ. Jadi kita tinggal ngambil, kita tinggal pilih ya program mana yang kita ambil. Kemudian dalam program itu juga akan keluar kegiatan-kegiatan mana yang akan kita pakai. Di dalam kegiatan itu juga keluar semua subkegiatan, kegiatan-kegiatan mana yang akan kita pilih itu Bu Lina. Jadi sesuai dengan Permendagri 90 lampiran perubahan keempat ya terkait perubahan program kegiatan dan subkegiatan ini semuanya ada di dalam aplikasi itu. Jadi kita tinggal pilih Bu Lina, tinggal pilih pada saat kegiatan satu Ibu pilih, kemudian akan mengurut pada satu subkegiatan dipilih akan mengurut pada program kegiatan dan juga akan mengalir pada program. Kan dia pada kegiatan kita pilih pasti akan tagging juga kegiatan dan tagging juga program. Gitu. Nah kemudian untuk usernya memang satu Bu Lina, ya, karena user ini sama dengan user ini melekat sebenarnya kepada kepala daerah. Nah, satu user untuk satu OPD ya. Nah, tapi nanti kami coba pelajari lagi apakah UPTD bisa dilekatkan kepada satu user lagi dan kita coba cari Bu. Karena kan tidak hanya Bu Herlina yang banyak UPTD-nya. Karena sepengetahuan kami Disdik dengan semua UPTD SMA-nya atau Capdin-nya juga lebih banyak dari itu. Ya. Nanti kita coba cari tahu Bu Ina ya. Tapi yang jelas satu user sudah kita bagikan. Kalau satu user ini biasa digunakan,
akan keluar sistem timeout-nya, biasanya akan keluar. Ya, satu user kalau seandainya satu user digunakan di dua komputer yang berbeda. Gitu. Mungkin itu Bu Dina sementara. Ya. Ah, ini tambahan. Sehubungan tadi kan ada mengisi indikator ya Pak. Ya. Indikator. Nah, untuk program penunjang, apakah kita samakan aja indikatornya, targetnya gitu? Karena selama ini kan sebelum-belumnya itu dulu kan kita sudah menyamakan DO-nya sama. Apa itu masih pelaku atau gimana pengakuannya tentang indikator ini? Untuk program penunjang angkat daerah. Iya, iya, program penunjang ya. Baik. Nanti silakan didiskusikan Bu terkait substansi penginputan ya, diskusikan dengan mitra terkait. Nah, di sini kita cuma berbicara terkait substansi bahwasanya kita harus mengisi di SIPDRI. Ya. Makanya seperti sampaikan di awal tadi, sebenarnya kan sudah lewat proses verifikasi rancangan awal ya, dengan mitra. Makanya apa yang sudah dilakukan verifikasi dengan mitra itu yang diinputkan di dalam aplikasi SIPDRI ini, Bu Dina. Mungkin itu Bu jawaban awal dari kami. Nanti akan kami tanyakan juga dengan mitra terkait untuk kesamaan persepsi. Selanjutnya silakan silakan Pak. Dari mana nih Pak? Dari Dinas Kearsipan. Kearsipan. Silakan Pak. Apa bisa nggak sekarang kita praktek Pak Teddy? Ya. Dipraktekkan. Ya. Jadi kita bisa melihat aplikasi ini secara dipraktekkan gitu. Bisa nggak? Ya. Ya. Sudah Jadi, Pak Suspin ya? Sudah ya? Oke, baik. Nah. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya. Nah, seperti sampaikan di awal tadi Pak, kita sudah mensimulasikan ya, penggunaan user ID. Silakan Bapak Ibu gunakan ya simulasi user ID ini. Kemudian juga diisikan pertahapan rancangan Pak Bin. Ya, di sini seperti di sini. Ini kan apa isi tujuan kan Bapak lebih tahu substansinya, ya, Bapak Ibu lebih tahu, kemudian juga sasarannya apa gitu ya. Karena aplikasi ini kan aplikasi production nih, tidak ada aplikasi exercise atau aplikasi latihan nih. Nanti bisa dicoba sendiri ya, di komputernya. Akan tapi tidak perlu takut Pak Suspin ya. Apa yang kita isi tadi nanti akan coba kita di tanggal berapa tadi, di tanggal 11 ya, di tanggal 11 seperti kami sampaikan di awal, di tanggal 11 nanti apa yang kita isi itu akan dievaluasi oleh Kemendagri ya, oleh si Kemendagri. Jadi apa yang kita isi nanti ya akan dievaluasi Kemendagri. Jadi itu udah Pak Suspin ya. Silahkan dicoba secara mandiri ya, keterisian SIPD ini baik di posisi rancangan awal, baik itu mengisi tujuan, sasaran, kemudian program, kegiatan, subkegiatan, kemudian indikator utama perangkat daerah dan juga indikator kinerja daerah perangkat daerah. Itu mungkin jawaban yang bisa kami berikan Pak Suspin. Ya, silakan. Selanjutnya. Terima kasih, Sama-sama Pak. Izin Pak Teddy. Yup, siapa nih Bu? Suaranya sepertinya dari angka 11. MTKTR Pak Teddy. Oke, siap. Terima kasih Pak Teddy atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa hal yang kami pertanyakan terkait dengan penggunaan SIPD dalam penyusunan Rensra. Ini tahun pertama ya Pak Teddy. Iya Bu. Mudah-mudahan aman ya SIPD-nya. Yang pertama mungkin hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari teman-teman OPD lain. Karena Rensra ini disusun selama 5 tahun, kami membutuhkan pagu indikatif yang mungkin bisa diberikan oleh TAPD kepada semua OPD, karena nanti
di dalam penyusunan Rensra kita kan juga ada input indikator kinerja dan juga target per tahunnya. Jika pagu indikatif tidak diberikan, nanti kami akan bingung pada saat menetapkan target sesuai dengan target Rensra per tahunnya. Nah, jadi mungkin artinya ini hampir sama ya semua OPD. Agar kami di dalam penetapan target juga tidak terlalu optimis, sedangkan ternyata pagu indikatif kami tidak sama semangatnya dengan semangat optimis target yang kami tetapkan setiap tahunnya. Nah, itu yang pertama Pak Teddy. Jadi mohon catatannya Pak Teddy nanti bisa diskusi dengan teman-teman TAPD. Kemudian lagi terkait dengan manajemen user, tadi hanya satu manajemen user yang diberikan. Artinya kami tidak tahu. Kami tidak tahu apakah input Rensra ini sampai ke rancangan program kegiatan dan sub kegiatan pada setiap tahunnya. Artinya sudah mulai merancang RKA lah seperti itu ya. Kan kalau di dalam Kemendagri kan ada tuh seperti itu, kita di dalam matriks yang ada di dalam Rensra itu tidak diinputkan. Artinya kalau manajemen user ini hanya sendiri, ini apa sih akan merepotkan teman-teman yang nanti akan pegang usernya Pak Kepala Dinas itu Pak Teddy. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyusunan Rensra kita ini kan masih panjang ya. Kalau kita tidak salah sampai akhir kita penetapan itu nanti paling lambat itu 1 bulan ya setelah RPJMD ditetapkan. Artinya akan banyak perubahan-perubahan di dalam kita penyusunan Rensra ini. Nah, ini nanti akan seperti apa nanti kita akan melakukan perubahan-perubahan pada saat melakukan input. Apakah yang kita inputkan itu dia akan menjadi part 1, part 2 tersimpan atau dia akan yang input sebelumnya akan terhapus dan akan terbaca inputan yang terakhir Pak Teddy. Nah, jadi selama ini kan kalau secara manual kita masih inilah ya. Kalau secara manualnya nanti di dalam filenya ini file tanggal sekian gitu ya. Kemudian ada perubahan lagi menjadi file tanggal sekian. Nah, dengan di SIPD ini dia apakah akan seperti apa? Apakah akan tercatat? Oh ya, entrian pertama kami pagunya sebesar ini, targetnya bla 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 sampai penetapan selama 5 tahun. Nah, itu yang kami pertanyakan Pak Teddy ketika ada perubahan seperti itu. Kemudian lagi apakah di dalam SIPD ini ketika nanti mungkin gitu ya di tahun pertama, kedua dan di tahun ketiga ternyata ada lagi program baru yang harus kita laksanakan. Mungkin karena itu munculnya dari pusat, kemudian kita juga di daerah harus mendukung program tersebut. Apakah nanti pada saat di tahun ketiga itu kita bisa mengentrikannya kembali atau seperti apa? Nah, kemudian apabila ada sub kegiatan baru yang perlu kita tambahkan, apakah ketika sudah final masih ada lagi yang bisa kita inputkan Pak Teddy ataukah masih bisa begitu ya di dalam SIPD ini? Mungkin itu sementara Pak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bin MCKTR. Pertama terkait plafon, ini juga sudah didengar atau ada beberapa teman-teman dari Bapeda dan juga TPD, Bapak Buit, dan juga Bapak Ibu. Kalau memang belum difinalisasi terkait plafon, insya Allah mungkin TPD akan melakukan finalisasi terkait plafon-plafon untuk ProPD, sehingga target-target kinerja dari OPD bisa segera disusun atau ditetapkan. Sudah didengar karena ada beberapa teman-teman dari Bapeda atau tim TPD lainnya yang ikut di dalam aplikasi di dalam Zoom meeting ini. Kemudian terkait pentahapan ya, kalau saya amati pentahapan dari SIPD ini yang disampaikan ditanya oleh Bu Widya tadi, ini saya coba masuk melalui izin Bu Sek, saya coba masuk melalui
user BMCKTR sendiri. Nah, di dalam SIPD rancangan awal ini, ya, di rancangan awal ini memang tahapan di dalam Denstra yang sedang berjalan, dan Denstra sedang berjalan. Ya. Nah, pengisian dari UPTD itu bisa dilihat di sini, Bu. Bisa dilihat di sini. Jadi sebenarnya pada saat plafon itu final, plafon itu final dia akan balan. Jadi kegiatan yang Bu with entry di-entrykan oleh bidang ataupun oleh UPTD nantinya yang kan tidak tertuang dalam Denstra, ya di Denstra di rancangan, ya, ini nanti akan tampil di sini. Jangan akan tampil di sini, Bu. Dia harus balan, ya posisinya. Jadi bagaimana tadi pertanyaan bagaimana cara kita bisa mengetahui? Nah, melalui dashboard atau tampilan home dari aplikasi ini, ya, aplikasi Denstra ini. Sama juga dengan kami di Bapeda sendiri, nanti juga bisa akan melihat bahwasanya sebenarnya berapa sih 100% dari apakah OPD sudah mengisi seluruhnya 100%, kan gitu ya kan. Kami juga melihat ini per OPD di sini. Ya, misalnya BMCKTR ya. Nah, itu akan terlihat di sini ya. Nah, ini dia. Saya bentar, dia sedang loading. Nah, ini akan terlihat pagu per tahunnya. Nah, kalau seandainya BMCKTR sudah final mengisi, asumsi kami ini adalah bahwa ini akan sama, akan balan ya. Demikian juga dengan pagu pembiayaan yang ada di dalam RPJMD juga yang berada di bab 4 ya, bab 4 atau bab 3. Nah, ini juga akan sama nih di sini. Nah, juga sama pembiayaannya. Jadi itu melihatnya Bu Widya itu bisa dilihat di aplikasi di dashboard atau home dari aplikasi SIPD Denstra ini. Nah, bagaimana SIPD ini? Pertanyaan bagaimana SIPD ini kemungkinan kalau seandainya nanti per tahun bukan berubah karena sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, ini belum bisa saya jawab, Bu, karena substansi dari pengisian Renstra. Pertama, substansi dari pengisian Renstra kita lakukan ini memang terkait bagaimana kita melahirkan Perda RPJMD. Ya. Untuk next tahun ke depannya, apakah ada perubahannya, itu kami juga belum tahu ya. Yang jelas kalau ditanya apakah SIPD RI ini berhubungan juga dengan SIPD Pusdatin, di mana kita menginput RKA di situ juga itu masih tanda tanya dari kami di Bapeda gitu ya. Dan mudah-mudahan karena tahun-tahun sebelumnya kita tidak sama-sama kita ketahui bahwasanya kan mereka tidak terintegrasi ya. Tidak terintegrasi. Pada saat kita input di SIPD RI Denstra, ini kan juga merupakan pertama kali ya. Dia tidak terintegrasi dengan SIPD Pusdatin. Nah, untuk yang tahun sekarang itu masih belum bisa kami jawab karena kami juga belum menemukan jawabannya apakah dia SIPD RI ini bergulir kepada aplikasi SIPD Pusdatin ya. Nanti mungkin sama-sama kita lihat saja Bu Wid gitu. Tapi yang jelas penekanan kami di sini, kita di sini bagaimana keterisian SIPD Renstra ini tidak membuat terhambat proses fasilitasi penetapan perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Mungkin itu jawaban kami sementara, Bu Wid. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Bu. Silakan selanjutnya Pak Edi dari PTSP. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dukcapil ya? Ya Pak, dari Dukcapil Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Yang pertama Pak, berdasarkan verifikasi Ranwal Renstra kemarin, kan infonya untuk 2026 mengacu ke Ranwal Renja 2026 untuk Pagu. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan kami, berdasarkan berita acara Rakortek Renbang 2025 untuk penyusunan Renja 2026,
itu ada dua sub kegiatan prioritas yang harus kita masukkan dalam BPA nantinya. Cuman kondisi sampai saat ini dua sub kegiatan baru itu belum muncul pada tahap penyusunan Renja. Jadi apakah seandainya nanti dalam pengisian Renstra 2025-2029 itu bisa kita masukkan secara pagu, apakah kami bisa menambah dari pagu Renja 2026 atau maksimal sesuai dengan pagu Renja gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sub kegiatan yang pada saat pengentrian rancangan Renstra sekarang pagunya tidak diisi, nantinya apakah masih dimungkinkan untuk bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan atas pelaksanaan urusan maupun non urusan. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dukcapil ya Pak ya. Oke baik. Nah, terkait sub kegiatan yang baru ini Pak, ya nanti coba diisi di dalam SIPD. Kalau seandainya sub kegiatan ini tidak muncul atau tidak ada, mungkin kita bisa tanya ke Kemendagri Pak, ya terkait sub kegiatan. Karena seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya setelah kita isi nantinya sub kegiatan yang tampil nanti adalah kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 90 yang dalam perubahan keempat ya. Perubahan keempat teman kami terkait program kegiatan dan juga kegiatan terbaru yang bisa kita gunakan. Lagi-lagi terkait plafon Pak, itu pelanggaran itu bisa ditanyakan ke mitra terkait ya, karena itu terkait substansi dari pengisian substansi dari Renstra. Sedangkan kita di sini cuma bicara terkait substansi pengisian penuangan hasil verifikasi Renstra yang telah dilakukan di Bapeda bersama mitra itu dientrikan di dalam aplikasi SIPDRI. Nah, kemudian kedua terkait substansi kegiatan ini yang tidak diisi, apakah bisa diisi untuk di tahun-tahun berikutnya? Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita belum bisa menjawab. Kenapa? Karena apa yang kita dientrikan di dalam SIPD Renstra ini atau SIPDRI Renstra ini, apakah mengalir dia ke dalam aplikasi SIPD-nya Pusdatin? Itu saya sampaikan di awal tadi. Kita belum bisa menjawab, Pak. Ya, kami pun bertanya nanti akan kita coba tanyakan kembali kepada Kemendagri, gitu kan. Kita kan takutnya pada saat kita isi aplikasi Renstra ini, kalau toh dia tidak mengalir ya enggak masalah, gitu ya kan. Tapi pada saat dia mengalir atau terintegrasi, nah itu kan repot, kan. Izin Pak, mungkin nanti akan kami tanyakan ya, dan itu jawaban ini akan kami sampaikan kepada mitra masing-masing untuk dijawab dan juga disampaikan kepada OPD. Mungkin itu Pak dari Dukcapil, jawaban yang bisa kami berikan. Terima kasih Pak. Selanjutnya ke Pak Edi. Silakan Pak Edi. Masih ada? Pak Edi? Audio lindung lah. Sudah hidup Pak Edi? Oke, makasih banyak. Makasih banyak tadi. Ya, ya Pak. Terkait dengan DPPTSP yang menjadi sampel kemarin untuk mendukung untuk evaluasi RPJM di pusat kemarin itu, kan Bapeda ada membantu nih terkait dengan program dan urusan. Ya. Terkait dengan Inmen nomor 2 tahun 2025 yang dari Kemendagri itu untuk urusan penanaman modal itu ada penambahan satu program tadi. Ada muncul satu program kerjasama penanaman modal dengan ada outcome-nya juga ada indikatornya di situ di Inmen itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tujuan yang sudah dientrikan. Kalau di Inmen itu tujuannya di urusan penanaman modal itu terwujudnya iklim investasi yang kompetitif. Kalau yang saya coba buka
di sistem SIPD untuk Lenstra OPD itu untuk tujuan OPD ini sama, ini bisa dikoreksi nggak, Teddy, terkait dengan tujuan OPD, tujuan di Lenstra OPD, karena ini hampir sama dengan sasaran yang dari RPJMD. Kalau di Inmen itu berbeda dengan yang di Lenstra kita, di RPJM. Oke, Jadi sudah Pedi? Ya, itu aja tadi ya. sementara. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Edi, Pak Yudi, dan juga tim sudah mengizinkan saya Bapeda langsung mengentrikan menjadi sampel atau menjadi 4 OPD yang kami entrikan rancangan awalnya. Ya. Rancangan awal yang kita isi di sini memang waktu itu kita mengacu kepada Renstra Pak Edi yang lama. Ya. Itu masih ingat Pak Edi waktu saya secara pribadi mengontak Pak Edi untuk meminta kan gitu. Jadi acuan Ya. saya itu adalah Renstra yang lama gitu ya kan. Nah, kita isi sesuai kemampuan saya pribadi untuk mengisi. Nah, ya kan ala-ala kita saja Pak dalam milah Ya. itu di-approve oleh Kemendagri sehingga kita bisa fasilitasi Sementara. waktu itu sementara waktu ya kan. Nah, semua program saya add di sini Pak ya, semua program. Ya. Tadi program apa Pak yang baru kata Pak Edi? Kerjasama penanaman modal. Kerjasama penanaman modal Ya, ya. itu Nggak program ada ya baru Pak yang, Edi ya? Nah, sekarang yang di entry untuk sampel kemarin belum. Cuma ini ada belum sesuai dengan ya. email baru, ada muncul satu program lagi, kerjasama penanaman modal munculnya. Program. Oh, Jadi kerjasama penanaman modal. Di urusan itu ada 6 urusan, di urusan ada 6 program, tambah 1 yang penunjang urusan. Ya, baik. Untuk Nanti kita gimana? coba penambahan program. Iya, penambahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Ini kasus ya. Satu urusan, satu program ya, program. Satu program. Karena di sini semua program sudah kita ambil Pak Edi. Betul, itu semua program itu kita ambil waktu itu, yang Lenstra sebelumnya. Ya, jadi ini kita ambil semua program itu kita ambil ya, kita ambil semua Pak Edi, tidak ada yang tertinggal gitu ya kan. Makanya pada saat kita pilih program ini dia sudah kosong, gitu ya, sudah kosong ya kan, sudah kosong. Ya, nanti kita catat Pak, ya, kita coba tanya ke Kemendagri, ini intinya apakah sudah mengadopsi Inmen yang terbaru kan gitu ya, ini terbaru. Yang di SIPD ini dalam tata penyusunan pasti. Tetapi di dalam SIPD RI ini, aplikasi ini, apakah sudah mengadop Inmen? Izin Pak Edi, kita pending. Pertanyaan nanti akan kami sampaikan jawaban lebih lanjutnya ke Pak Edi. Oke, ditunggu Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih kembali. Oke, yuk. Baik, silakan Bapak Ibu. Masih ada? Pak Teddy, Dinas Koperasi Pak Teddy. Yuk, nih silakan. Ya, terima kasih Pak Teddy. Mungkin kami langsung saja Pak terkait dengan UPTD Pak Teddy. Di Dinas Koperasi tahun 2025 ini ada tambahan 1 UPTD baru Pak. Pergubnya sudah keluar, tapi pengisian strukturnya belum. Nah, kami mohon informasi Pak, apakah UPTD ini sudah masuk ke dalam sistem ini Pak, UPTD Perut KUMKM Pak Teddy. Terima kasih Pak. Baik, sebentar, nih kita coba lihat dulu ya. UPTD apa tadi? Perut KUMKM Pak Teddy. Perut KUMKM. Perut? Ya. Belum Bu. Belum. Nah, itu bagaimana caranya tuh Pak Teddy untuk bisa kita menambahkan UPTD tadi di dalam sistem ini? Oke, baik. UPTD ini tadi kami diskusi pagi bahwasanya ini berhubungan dengan satker yang di-entry di dalam aplikasi SIPD
dalam penganggaran Bu Vera. Nanti kita coba cek di SIPD Pusdatin. Ya, ini kan SIPD-nya Bangda nih. SIPD RI ini kan SIPD Bangda, ya kan? Nah, SIPD satu lagi kan SIPD-nya Pusdatin nih, ya kan? Nah, kita cek nanti satkernya apakah sudah diisi di situ, diinput di situ ya. Nanti kalau seandainya sudah diinput, kita coba cek di dalam aplikasi SIPD ini. Ya, aplikasi ini apakah dia otomatis keluar. Karena di dalam aplikasi ini tidak ada kita nambah satker, Bu Vera. Itu kami sudah coba, tidak ada nambah satker gitu. Ya, tidak ada nambah satker. UPTD Plut ya, nih Vera ya. Ya betul, UPTD Plut KUMKM Pak Teddy. Ini baru Ibu, Pergub 2024, 2005. Ya, baru Pergubnya 2025 ini, cuman SOTK-nya belum diisi itu Pak Teddy sampai kondisi sekarang. Baik, baik Bu, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Baik. Terima kasih Pak Teddy ya. Sama-sama nih Vera. Ya. Masih ada? Silakan Bapak Ibu. Boleh nambahin pertanyaan Pak Teddy? Di luar sih banyak Bu Sek. Baik, silakan Bu Sek. Penting kok. Silakan Bu Sek. Nah, Pak Teddy, tadi di menu-menu yang ditayangkan tadi atau Pak Teddy demokan tadi kan ada Ranwal RPJMD, ada menu-menu macam-macam tadi itu ya sampai terakhir. Cuman dalam penyusunan Renstra ini Pak Teddy kan salah satu aspek yang tidak kalah penting juga di dalam penyusunan Renstra ini kan adalah pendekatan cascading. Nah, kami tidak melihat tadi ada cascading juga yang di-upload di dalam salah satu menu yang Pak Teddy demokan tadi. Karena kan cascading ini kan juga memastikan semua aspek di dalam penyusunan Renstra ini terintegrasi dengan baik. Apakah tidak penting gitu ya cascading untuk di input juga gitu Pak Teddy. Mohon tanggapannya, terima kasih. Ya, baik, baik Bu. Baik, ya. Ini sepertinya ya karena kita juga menginput aplikasi ini juga di awal si 1 bulan yang lalu ya. Kalau memang terkait cascade ya, itu tidak terlihat di aplikasi ini Bu Widya ya. Cascade-nya tidak terlihat, akan tetapi apa namanya ya, pohon-pohonnya itu tertuang ke dalam menu-menu di dalam aplikasi. Misalnya kan tujuan, sasaran, kemudian di cascade ke bawah. Termut Pak Nah itu Teddy. ya termut Bu. Tes 1, 2, 3. Suaranya hilang Pak Teddy. Aman Pak Teddy, nggak ada hilang suaranya. Sekarang bisa Bu? Bisa ya? Ya, di yang cascade memang belum terlihat secara visualisasi Bu Wid ya, tetapi pola penginputan dari aplikasi ini sudah mengikuti, apalagi di dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan rule cascade yang ada ya, di mana di situ kita menginputkan tujuan, sasaran sampai kepada aksi, indikator semua sampai ke bawah. Tetapi secara visualisasi itu belum terlihat. Itu sepertinya Bu Sabdin ya, jadi secara visualisasi ya. Oke, tapi tujuan dan sasaran yang Pak Teddy demokan tadi itu kan berkaitan dengan apa namanya? Dengan penyusunan Rensra-nya itu sendiri. Kalau Ya. cascading yang tergambar di dalam sistem itu di mana tergambarnya Pak Teddy? Karena kan di situ nanti memuat apa namanya ya? Pembagian capaian gitu ya, pembagian tugas dan capaian masing-masing setingkat ininya. Mulai dari eselon 2-nya, 3-nya, eselon 4 sampai ke stafnya. Maksudnya Ya, itu tergambar di mana di dalam apa kita menyusun di dalam SIPD ini gitu loh Pak Teddy. Apakah tersirat baik. saja Ya, tapi tidak tersurat ya. gitu Pak Teddy? Nah,
Kalau sampai ke detail kedalaman itu mungkin tidak terlihat di dalam SIPDRI ya Bu ya, Bu Sek. Tetapi di SIPD sebelah itu terlihat tuh ada menu casketnya. Ya, kalau di sini saya juga tidak menemukan. Kayak apa yang disampaikan Bu Sekdin tadi, membuat supaya pada pembagian tugas per bidang ataupun per satker. Ya. Jadi hanya menginputkan tujuan, sasaran, kemudian indikator yang diemban Bu, indikator pertama ke daerah, kemudian program kegiatan dan kegiatan. Ya, hanya sampai di situ Bu Widya di CPDRI-nya. Kalau yang detail lebih dalamnya enggak? Oke. Lihat. Di SIPD yang satu lagi sepertinya. SIPD yang itu saya pernah melihat menu itu. Baik. Oke. Itu mungkin dulu jawabannya Bu Widya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Ibu. Ketua nih Pak Andre dari BKD. Mulai gara-gara kabatanyo. Mood Pak Andre. Aman Pak Teddy. Cuman ini ada yang mau ditanyakan satu hal Pak Teddy. Ini saya sudah mencoba tadi untuk memasukkan satu tujuan dan satu sasaran pada menu SIPD. Cuman kami untuk penambahan sasaran yang bisa ditambahkan cuma yang ada pada Imendagri nomor 2 kayaknya. Sementara sasaran yang lain yang bisa muatan lokal tidak bisa dimasukkan. Bagaimana cara kami untuk memasukkan sasaran yang muatan lokal itu Pak Teddy? Di luar dari Imendagri nomor 2 gitu. Mungkin itu saja Pak Teddy. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Sudah langsung mencoba mengisikan SIPDRI Renstra dalam SIPDRI. Itu di posisinya di rancangan awal ya Andre ya. Di posisi tujuan ya sasaran ya. Ya. Kami sendiri juga coba menambahkan, kan ada menu tambahnya di situ. Iya. Saya coba ya, ada menu tambah sasaran. Sebentar, saya coba zoom. Ya, ini saya pakai coba yang DPTSP. Yang mananya Pak Andre? Sasaran Pak Teddy. Ya. Ya. Pas menambah sasaran indikatornya. Untuk menambah indikator sasarannya Pak Teddy. Menambah indikator sasaran. Meningkatnya kualitas layanan administrasi sasaran. Ya. Oke. Ya. Baik. Ini sudah ya Pak, meningkatkan kualitas ini ya, menambah indikator. Oke. Ya, indikator. Yang mana Pak? Ini kan kami mau menambahkan indikator yang kedua rencananya. Apa itu contohnya? Contohnya itu, bentar. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu. Layanan? Persentase kepegawaian. Layanan kepegawaian. Tidak ada ya Pak? Tidak ada. Tambah di sini sih. Karena ada menu tambah itu Pak. Oh, ada menu tambahnya ya? Itu dia, tambah indikator tadi kan. Oke, sip Pak Teddy. Ya, sama-sama Pak ya. Karena ada di atasnya tambah itu Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau saya di indikator tidak ada menu tambah. Bisa ditambah ke indikatornya. Baik. Masih ada? Silakan Bapak Ibu. Izin juga nih Pak Teddy, Dinas Hutan nambahin lagi Pak Teddy, boleh ya? Nah, ya, Nilinda silakan. Ini kita kan memang UPT kita itu sekarang yang ada baru 10. Nah, sebetulnya sejak 2024 sudah ada pergub terbaru. Nah, kemarin kan sepertinya sudah diwawancara ya sama Pak Gubernur. Nah, UPT yang